Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum daring mata kuliah Ilmu Pasca Panen tahun 2021. Nah, sekarang saya sedang berada di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak untuk melakukan praktikum. Nah, sebelum melakukan praktikum di mata kuliah Ilmu Pasca Panen tahun 2021 ini memiliki jargon ya teman-teman. Jadi jargonnya seperti ini. Susu daging telur terpenting. Untuk selanjutnya langsung saja ke materi praktikum ya teman-teman. Kita mulai praktikum komposisi dan pasca panen susu. Parameter yang bisa diuji pada komposisi dan pasca panen susu yaitu ada AKG atau angka kecukupan gizi, viskositas, pH, uji bakteri, dan uji kualitas susu. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya ya. Ya, selamat datang teman-teman. Di sini kita akan menguji susu, yaitu uji viskositas. Viskositas adalah suatu sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir, di mana semakin tinggi viskositas, maka hambatannya akan semakin besar. Nah, tujuan dari uji viskositas susu adalah untuk menilai kualitas susu berdasarkan nilai kekentalan. Sekarang kita masuk ke alat dan bahan. Pertama, untuk alatnya kita menggunakan viskometer. Ini namanya viskometer Brockville. Kemudian ada semprotan. Kemudian ada wadah plastik. Nah, kita masuk ke bagian-bagian dari viskometer. Viskometer ini bagian-bagiannya ada adapter. Kemudian ada base adjusting knob. Kemudian ada tombol power yang posisinya di belakang. Kemudian ada level bubble. Kemudian ada monitor, kontrol panel, kemudian jarum spindle, dan spindle protector. Nah, dan ini ada gelas kaca ya. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya ada Aquades. Kemudian ada susu yang kita ambil dari 4 sampel ya. Ada susu sapi dari X-Farm, susu kambing dari BPPTU, kemudian susu sapi dari Singosari, dan susu sapi dari BBPTU. Teman, sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Langsung saja. Pertama, susu sapi sebanyak 250 ml. Kita tempatkan di sini, kemudian jarum spindle-nya yang nomor 1 kita pakai dengan kecepatan 60 rpm. Kita celupkan dulu sampai ke dalam. Ya, udah. Dan langsung kita pencet start. Kita hitung selama 1 menit. Ya, setelah 1 menit kita stop dan kita lihat hasilnya. Setelah itu kita naikkan jarum spindle. Nah, teman-teman perlu diingat untuk mengukur sampel selanjutnya, jarum spindle ini kita harus disemprot dulu menggunakan Aquades. Kemudian kita lanjutkan untuk mengukur ketiga sampel susu.
1, 2, 3. Ini bisa dilihat hasilnya untuk sampel susu sapi dari Singosari. Ya teman-teman, ini untuk hasil dari susu kambing, bisa dilihat ya. Ini untuk hasil dari susu sapi X-Farm, bisa dilihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang ada di monitor sini. Pertama untuk V. V itu adalah kecepatan dari spindle. Kita menggunakan 60 rpm. Kemudian S. S adalah spindle. Di sini angka 1 yaitu menunjukkan spindle nomor 1. Kemudian ada CP. CP adalah centipoise. Dan di sini MPAS itu adalah mikropascal. Kemudian persen ini menunjukkan persentase. Ya, baik teman-teman semuanya, demikian untuk uji viskositas susu. Apabila ingin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada asisten masing-masing. Terima kasih. Teman-teman, untuk praktikum selanjutnya kita akan melakukan pengujian pH pada susu. Jadi tujuan pengukuran pH-nya tersendiri, kita bisa mengetahui kualitas susu itu masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Dan untuk langkah-langkahnya tersendiri, kita memerlukan alat yang diantaranya pH meter, kemudian beker gelas, dan tisu. Adapun untuk bahannya tersendiri, yakni larutan buffer dengan pH 7, Aquades, dan sampel yang akan diuji susu sapi dari Singosari, BPPTU, dan X-Farm, dan satu lagi susu kambing. Dan untuk langkah-langkahnya bisa disimak. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian pH dengan menggunakan alat pH meter ya, yang sudah saya pegang. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, pertama di sini ada tombol on off, hold, dan kalibrasi. Nah, untuk fungsinya pertama kita nyalakan terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, ketika sudah menunjukkan angkanya, kita tekan kalibrasi. Oke. Nah, ketika ada kedip ini, berarti kita buatlah dia menjadi stabil terlebih dahulu sampai menunjukkan angka 7. Nah, ketika sudah demikian, berarti tandanya sudah stabil. Dan sekarang kita akan melakukan pengujiannya pertama terhadap susu dari Singosari. Ya. Pertama dicabut dari larutan buffer, dan kemudian kita uji. Ya. Tunggu sampai angkanya berhenti. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk pH dari susu Singosari ini 6,51. Ya mungkin agak sedikit berubah-ubah karena dari lingkungan tersendiri ya. Dan kemudian ketika sudah digunakan, kita bersihkan dengan Aquades. Ketika sudah bersih, sudah itu kita masukkan lagi ke larutan buffer. Pengujian selanjutnya kita akan menguji susu dari BPPTU. Seperti biasa yang sudah saya jelaskan, kita kalibrasi dulu angkanya hingga 7. Setelah itu baru kita masukkan ujung ini ke susu.
Oke. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan data dan kita bersihkan kembali dengan Aquades. Oke, untuk pengujian selanjutnya kita akan menguji susu Expam yang bisa dilihat ya, kita sudah dikalibrasikan terlebih dahulu menunjukkan angka 7. Dan seperti biasa langkahnya seperti kita lakukan pengujian seperti ini. Dan jangan sampai menyentuh ya. Ya, di sini menunjukkan angka 6,89. Jika sudah selesai, kita bersihkan kembali dengan Aquades. Untuk uji yang terakhir ini ada susu kambing ya, kita akan uji untuk kadar pH-nya sendiri. Seperti biasa untuk alat pH meternya dikalibrasikan terlebih dahulu. Dan sampai tenggelam. Sudah ya. pH-nya menunjukkan 6,66. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi proses pengujian pH dari 4 sampel tadi, kita bisa mengetahui kualitas dari susu tersebut. Dan kita bisa bandingkan juga menurut standar SNI tahun 1998, susu yang memiliki kualitas yang layak untuk dikonsumsi itu berkisar 4,5 sampai 7. Ya. Jadi teman-teman untuk ujinya bisa dicatat ya, dan juga bandingkan dengan beberapa literatur lainnya. Dan juga demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian praktikum pada kali ini. Dan apabila ada hal yang perlu ditanyakan, bisa teman-teman langsung tanyakan ke asisten masing-masing ya. Dan stay safe, stay healthy, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu daging telur terpenting.